Halo teman-teman santuy, kita balik lagi dalam bagian kedua rekap kisah rasi terbang terbaru 2022. Hu Fei yang berhasil menghabisi Yan Jin mempelajari Miao Renfeng dan para pesilat lainnya tengah terkurung di dalam aula jamuan makan. Tak ingin Miao Renfeng tewas di tangan orang lain kecuali dirinya sendiri, Hu Fei pun mendobrak ke depan dengan segentong air besar. Hu Fei bergelut habis-habisan dan cukup berhasil dalam mengatasi serangan Sang Pao Chun dan juga para prajurit yang ada di sana. Mereka yang tak berdaya dan terkurung di dalam pun mencoba memberikan petunjuk kepada Hu Fei yang tengah tertekan di bawah serangan hebat Nyonya Sang. Dalam kesempatan itu, Miao Renfeng juga sempat melemparkan jarum emas milik Nyonya Sang melalui celah pintu baja untuk menyelamatkan nyawa Hu Fei. Mendapatkan petunjuk lebih jauh dari Miao Renfeng, pada akhirnya Hu Fei yang meskipun terpukul telak berhasil melancarkan serangan balik yang mematahkan tongkat dan menyabet pinggang Nyonya Sang hingga tersungkur. Dia melihat mekanisme tuas perangkap pintu baja di dalam sebuah ruangan dan segera menariknya. Setelah pintu baja itu terbuka, Miao Renfeng serta yang lainnya berhamburan keluar sementara Hu Fei langsung menyelinap pergi dari sana. Ma Xingkong yang tidak awas di tengah kobaran lautan api itu tiba-tiba saja ditusuk oleh Nyonya Sang yang tertawa puas. Chen Yi dan yang lainnya yang tiba ke hutan belakang dan melaporkan keadaan mendesak agar Fu Kang'an yang barusan bermantap-mantap itu untuk segera cabut dari sana. Walau agak ragu untuk meninggalkan Chun Hua, Fu Kang'an yang takut Miao Renfeng menyusul kemari pun memutuskan untuk mendengarkan saran anak buahnya. Saat Chun Hua terbangun, dia melihat Fu Kang'an telah meninggalkan dia. Dia yang kembali ke kediaman Sang menemukan Su Cheng yang tengah berlutut di hadapan jasad ayahnya. Chun Hua pun hanya bisa menangis pilu. Hu Fei sementara itu kembali ke makam Ping Ase di tengah hutan mengambil kembali kitab bela diri yang dia sembunyikan dan berjanji setelah dia menguasai semua bela diri ayahnya, dia akan membunuh Miao Renfeng secara terang-terangan. Sejak hari itu, Hu Fei berlatih keras sesuai dengan petunjuk kitab bela diri ayahnya. Tak terasa waktu 4 tahun telah berlalu dan Hu Fei pun tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Kala itu Miao Renfeng tengah mengunjungi penginapan Patong yang merupakan tempat pertama kalinya dia bertemu dengan Hu Yitao. Dalam sentimennya mengenang sahabatnya Hu Yitao, Miao Renfeng melihat seorang pejabat daerah yang tiba ke sana bersama putrinya Nan Lan. Pejabat Nan yang dalam perjalanannya menuju ke ibu kota untuk memberikan hadiah persembahan kepada kaisar ini, meminta anak buahnya untuk mengusir para tamu yang duduk di dalam. Miao Renfeng dengan tenangnya bergeser pindah ke meja yang agak ke belakang, membiarkan meja di depan sana ditempati pejabat Nan dan seorang temannya yang bernama Chiang. Barang yang mau dipersembahkan pejabat Nan kepada kaisar ini ternyata adalah sebuah golok sabit dingin yang katanya sangat tajam. Lalu dua tamu lainnya, penduduk sipil yang sebenarnya merupakan komplotan dari Chiang, meremehkan golok sabit dingin tersebut, mengatakan golok yang mereka bawa jauh lebih tajam. Walau telah diperingati putrinya, pejabat Nan yang terpancing pun memeriksa golok mereka yang ternyata biasa-biasa saja. Chiang yang berpura-pura mau membela pejabat Nan dan dengan lancangnya mencabut golok sabit dingin untuk mematahkan golok lawan. Lalu secara tiba-tiba golok itu kembali melesat dan memutuskan leher pejabat Nan. Sementara Nan Lan yang kaget jatuh pingsan, Chiang dan semua pengunjung yang ternyata merupakan komplotannya berhasil menodong Miao Renfeng dan para prajurit yang dibawa oleh pejabat Nan. Singkat ceritanya, Miao Renfeng pun bertindak dan melumpuhkan semua perampok yang ada di hadapannya. Namun dia sempat tertembak oleh panah beracun yang dilepaskan Chiang. Seketika badannya pun menjadi berat, namun dia masih sanggup untuk menebas Chiang dengan satu ayunan pedang. Pada tebasan kedua, Chiang pun tewas di tempat. Nan Lan yang sebelumnya telah tersadar dan mempelajari Miao Renfeng yang menolongnya pun mencoba untuk menghisap keluar racun itu. Seketika memori masa lalu Miao Renfeng terhadap istri Hu Yitao yang ikutan menyedot racun pun muncul di dalam pikirannya. Dia segera mencegah Nan Lan untuk melakukan hal itu lalu memeriksa tubuh Chiang yang membujur kaku dan mengambil sebotol obat penawar dari sana. Seiringan itu tiba-tiba saja Miao Renfeng mendapatkan serangan lanjutan. Api mulai menyala dengan hebat dari arak-arak yang dilemparkan masuk dan Miao Renfeng dalam kondisinya yang masih keracunan harus berjuang keras sambil melindungi Nan Lan sambil bergelut dengan para perampok yang tersisa ini. Pada akhirnya Miao Renfeng berhasil membawa Nan Lan kabur dan bersembunyi di sebuah goa. Dia memberitahukan goa ini adalah goa tempat peristirahatan sahabatnya,
merupakan makam bagi suami istri Huitao. 这里是唯一令我心安之处。 Di istana kerajaan, Kaisar Qianlong tengah dalam kondisi hati yang buruk karena golok yang seharusnya dipersembahkan kepadanya telah dirampok. Dia mengusir semua pejabatnya yang dinilainya hanya tahu menyanjungnya saja, sementara negerinya ini masih belum terhindar dari malapetaka bencana maupun gerakan-gerakan pemberontakan dari para pesilat. Fu Kang'an yang ditemuinya juga tidak memberikannya solusi sehingga Fu Kang'an juga diusir dari sana. Lewat percakapan dengan ibundanya, Fu Kang'an mempelajari kalau sang baginda tengah khawatir dengan asosiasi Honghua. Beberapa hari setelah itu, Fu Kang'an kembali menemui Kaisar Qianlong dan menyarankan untuk mengadakan turnamen bela diri untuk memilih ketua dunia persilatan. Sang baginda memuji ide brilian tersebut untuk membiarkan para pesilat yang meresahkan ini agar saling bunuh-membunuh dalam ajang turnamen tersebut. Dengan segera kabar perhelatan turnamen bela diri itu tiba ke kuping ketua sekte naga langit Tian Quinong. Tian Quinong dengan tepat menganalisa motif kerajaan di balik kompetisi tersebut. Sementara itu saat Hu Fei menuju ke kota Foshan yang merupakan kampung halaman bagi paman Ping Ase, 5 tahun telah berlalu sejak kematian Ping Ase. Di perbatasan kota itu, Hu Fei pun menebur Abu Ping Ase dan berjanji dia akan mencari Miao Renfeng untuk menuntaskan dendam kedua orang tuanya. Sempat beristirahat sebentar di sana, dia melihat seorang gadis penunggang kuda yang bernama Yan Zheyi dan berasal dari sekte Tianshan. Terciprat oleh kubangan lumpur, Hu Fei yang emosi pun memacu kudanya untuk mengejar. Sayangnya keterampilan berkuda Hu Fei tidak semahir gadis itu dan dia harus terjatuh di tengah pengejarannya. Bagaimanapun juga, Hu Fei berhasil menyusul gadis itu ke sebuah pancuran air terjun. Dia sempat terpana dan mengintip Yan Zheyi yang tengah mengenakan pakaiannya. Zheyi yang menyadari dia telah diintip pun memberikannya pelajaran. Hu Fei mencoba membela diri kalau dia sebelumnya terkena cipratan lumpur dari kuda Zheyi, tapi Zheyi yang tak berhenti beraksi ini berhasil melucuti semua pakaian Hu Fei yang dia lempar masuk ke dalam kolam. Alhasil kantong perbekalan Hu Fei pun dibawa pergi oleh Zheyi yang meminta Hu Fei untuk mencarinya ke kota Foshan. Dalam keadaan setengah telanjang, Hu Fei mengendap-endap dan berhasil mencuri baju lusuh dari orang-orang jerami milik Pak Tani. Sesampainya di kota dengan tampilannya yang seperti pengemis, Hu Fei yang kelaparan pun harus berebut makanan sisa dengan para pengemis di kota itu. Bersusah payah mendapatkan sepotong bakpao, pada akhirnya bakpao itu dia relakan untuk 2 anak pengemis yang kelaparan. Pada akhirnya Hu Fei pun diajak untuk berteman dengan seorang pengemis yang menyombong di hadapannya. Sementara itu Yan Zheyi yang mengambil perbekalan Hu Fei menghambur-hamburkan uang Hu Fei untuk mentraktir para pengunjung di restoran itu. Dia sempat melihat buku pedoman kungfu milik Hu Fei yang dia kembalikan ke dalam tas itu, lalu dia pun mendengarkan orang-orang yang membicarakan soal kejadian miris yang menimpa keluarga Chong. Xin memperlihatkan seorang kepala pengurus keluarga Feng tengah menuduh Chong Ase dan istrinya yang telah mencuri angsa dari keluarga Feng. Sementara kedua pasangan suami istri mengaku telah difitnah, tuan muda keluarga Feng yang bernama Feng Yiming bahkan menemui bupati secara empat mata dan memaksa untuk membuat Chong Ase mengaku telah mencuri angsa milik keluarganya. Bupati yang tertekan oleh keluarga Feng yang sangat berkuasa di kota ini pun tak punya pilihan lain selain memberikan hukuman pukulan bagi Chong Ase, memaksa Chong Ase mengakui perbuatan yang tak dilakukannya tersebut. Untuk membuktikan ketidakbersalahan keluarganya, istri Chong Ase, kita panggil saja sebagai Bibi Chong, membawa kedua anaknya ke depan kuil dewa untuk bersumpah. Aksi itu mengundang tontonan banyak orang, sementara kepala pengurus keluarga Feng terus menyudutkan Bibi Chong. Depresi dan terlihat sangat stres, Bibi Chong yang mencabut sebuah pedang dari penonton menghunuskan pedang itu ke anaknya yang ketakutan setengah mati. Yan Zheyi yang penasaran dengan kasus Chong Ase yang dia dengar mulai mencari tahu kepada sesama pengunjung restoran itu. Kedua pengunjung itu memberitahukan keluarga Feng yang sangat berkuasa di kota Foshan ini, di mana 80% bisnis yang berjalan di kota ini semuanya adalah milik keluarga Feng. Dalam kilas balik, orang itu pun menceritakan awal permasalahannya. Ternyata keluarga Feng mengincar dan ingin membeli lahan pertanian yang digarap oleh Chong Ase. Namun karena Chong Ase tidak mau menjual lahannya,
Dia pun difitnah telah mencuri angsa. Dari dalam rumah yang digeledah itu ditemukan bulu angsa. Lalu Chong Ase pun dibilang telah mencuri angsa keluarga Feng dan memakan angsa itu. Bulu yang ditemukan ini adalah buktinya. Mendengar hal ini, sontak Yan Zheyi pun menjadi sangat emosi dengan brutalnya kejahatan yang dilakukan keluarga Feng. Sementara itu tak tanggung-tanggung, ternyata Bibi Chong mengoyak usus anaknya sendiri untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Dia memperlihatkan siput dari isi usus anaknya, menandakan apa yang dimakan anaknya adalah siput dan bukanlah angsa. Namun kepala pengurus keluarga Feng yang brengsek itu memfitnah anak Bibi Chong yang satu lagi telah memakan angsa curian tersebut. Anak kecil yang kabur ketakutan dikejar oleh mereka, dan beruntungnya ada Hu Fei yang menyelamatkan anak itu. Tanpa janjian, Hu Fei dan Yan Zheyi akhirnya pun datang ke TKP untuk menolong Bibi Chong dan anaknya. Setelah mengusir para bawahan keluarga Feng, Zheyi memberikan tel perak agar Bibi Chong bisa menguburkan anaknya satu lagi. Hu Fei dan Zheyi lalu sepakat untuk menghancurkan semua bisnis keluarga Feng agar memancing Tuan Besar Feng keluar. Setelah Zheyi mengembalikan kantong perbekalan Hu Fei, mereka berdua melabrak sebuah restoran yang dikelola oleh keluarga Feng. Di sini mereka berdua berkenalan dengan nama samaran mereka masing-masing dan mulai membuat kekacauan yang cukup besar. 6 orang yang bekerja di restoran ini lalu dibawa Hu Fei dan Zheyi untuk melabrak ke toko pegadaian yang lagi-lagi dikelola oleh keluarga Feng. Hu Fei meminta masing-masing 1000 tel perak atas 6 orang yang mau dia gadaikan ini. Pengurus pegadaian itu sempat mengancam dan mengirimkan 2 tukang pukul, tapi tentunya semua itu percuma saja dan pada akhirnya si pengurus pegadaian itu juga diberikan pelajaran. Hu Fei menghargai pengurus itu dengan nilai 3000 tel perak. Maka total 9.000 tel perak harus dibayarkan kepadanya atas ke-7 orang yang digadaikan ini. Uang sejumlah 9.000 tel perak yang sangat banyak ini lalu digotong keliling jalan menuju ke rumah perjudian yang lagi-lagi dikelola oleh keluarga Feng. Di sana dengan sombongnya si bandar menyatakan tidak adanya batas maksimal taruhan atas permainan judi yang digelar mereka. Zheyi yang bertaruh 1000 tel mendapatkan kemenangannya, dan hal ini pun akhirnya sampai ke telinga tuan muda keluarga Feng. Saat Feng Yiming tiba di sana, Hu Fei dan Zheyi telah memenangkan uang dalam jumlah yang sangat besar dan baru saja memberikan pelajaran kepada si bandar yang mencoba bermain curang. Feng Yiming yang sangat arogan ini kemudian mengajak mereka bertaruh untuk mengocok dadu dengan nilai terkecil. Maka itu pengocokan dadu ala-ala God of Gamblers-nya Chou Yunfa pun diperlihatkan, di mana Feng Yiming yang mengocok dengan hasil dadu angka 1 dibalas oleh Yi Zhe yang menghancurkan semua dadu tersebut. Tak terima kekalahan, Feng Yiming yang ingin bermain kasar ini pada akhirnya dicekik oleh Hu Fei yang menamparnya berkali-kali. Akan tetapi tuan muda yang tampaknya sangat dimanja dan merasa sangat berkuasa ini memberontak sambil melontarkan segala ancamannya. Hu Fei dan Zheyi lalu memfitnah Feng Yiming telah memakan daging burung Phoenix milik mereka. Maka itu Feng Yiming dibawa ke kuil dewa tempat Bibi Chong memotong usus anaknya. Di sana Feng Yiming diancam akan dibelah perutnya untuk membuktikan apakah Feng Yiming ada memakan burung Phoenix mereka atau tidak. Dalam kerumunan penonton yang sangat banyak terlihatlah sosok pria parubaya yang diam-diam mengawasi. Tiba-tiba saja Zheyi diserang dengan sebuah senjata rahasia yang masih sempat dia hindari, bertepatan dengan datangnya kepala pengurus keluarga Feng beserta para tukang pukul. Setelah Hu Fei dan Zheyi mengatasi para tukang pukul itu, si kepala pengurus keluarga Feng yang direbahin ini hanya bisa memohon ampun sementara Feng Yiming masih mempertahankan lagak songongnya. Di tengah gertakan Hu Fei dan Yan Zheyi yang semakin nyata ini, akhirnya Feng Tianan, tuan besar keluarga Feng pun muncul di sana dan memperkenalkan dirinya. Terbalik dari apa yang dibayangkan Hu Fei, ternyata Feng Tianan ini memiliki sifat yang 180 derajat terbalik dengan putranya. Feng Tianan terlihat sangat bersikap kesatria. Dia sangat marah besar kepada putranya dan juga kepala pengurus keluarga Feng. Dengan berapi-api, Feng Tianan berorasi tentang betapa salahnya tindakan putranya yang tanpa sepengetahuannya telah memfitnah dan menindas Chong Ase hingga salah seorang putra Chong Ase terbunuh. Berkali-kali Feng Tianan menampar putranya yang masih mau berlagak keren itu.
你这混蛋！ Dia lalu memerintahkan agar membawa Chong Ase kemari untuk diberikan keadilan. Bupati yang mendapatkan kabar itu lalu menandu Chong Ase ke kuil dewa, dan Feng Tianan pun berlutut di depan Chong Ase meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan putranya. Chong Ase yang bersedih jatuh pingsan, lalu dia membunuh kepala pengurus keluarganya untuk menggantikan nyawa putra Chong Ase yang melayang. Tak hanya itu, dia juga memerintahkan agar putranya disidang atas kejahatannya, dan untuk sementara putranya akan ditangkap dan dikurung di dalam penjara. Sementara Hu Fei bisa berdamai dengan Feng Tianan yang dirasanya telah memberikan keadilan bagi Chong Ase, Yan Zeyi yang tampaknya kurang senang berlalu pergi dari sana dan meminta Hu Fei untuk tidak mengikutinya. Di tempat lain, Nan Lan telah menikahi Miao Renfeng dan melahirkannya seorang bayi yang berumur 100 hari. Kehidupan tenang dan harmonis mereka ini tidak berlangsung lama karena Miao Renfeng memberitahukan dirinya yang akan berpergian kembali untuk menyelidiki racun yang dulunya mencelakai Hui Tao. Tampak Miao Renfeng juga membuat altar sembayang untuk suami istri Hui Tao. Dalam momen ini terlihat Nan Lan yang bersedih dan tidak terlalu sudi menghadapi kenyataan Miao Renfeng yang akan meninggalkannya untuk sementara waktu. Saat itu pula Miao Renfeng dikunjungi oleh saudara baiknya Tian Guinong yang membawakan hadiah atas kelahiran anak Miao Renfeng. Usai mempelajari Miao Renfeng yang ingin berpergian meninggalkan anak dan istri, Tian Guinong menyarankan anak dan istrinya itu dititipkan kepadanya untuk dijaga, mengingat banyaknya musuh tersembunyi yang dimiliki oleh Miao Renfeng yang mungkin saja bakalan mengancam keselamatan istri dan anak Miao Renfeng. Pada akhirnya Miao Renfeng pun pergi meninggalkan istrinya untuk dijaga oleh Tian Guinong. Hu Fei sementara itu kini telah tinggal bersama Chong Ase yang sangat berterima kasih padanya. Tampak Bibi Chong yang tidak tinggal di sana karena masih dirawat oleh tabib. Hu Fei mengatakan mendiang ayah angkatnya Ping Ase juga merupakan orang Guangdong. Melihat Chong Ase, dia rasanya seperti melihat ayah angkatnya Ping Ase. Dalam momen lainnya, putra dari Chong Ase ini meminta agar Hu Fei mengajarinya bela diri, supaya besarnya nanti dia bisa menggunakan kungfu untuk melindungi orang tuanya. Di lain sisi, Feng Yiming yang dikurung di dalam selnya akhirnya dikunjungi oleh ayahnya yang menenangkannya. Sang ayah mengatakan kepada anak semata wayangnya yang marah-marah ini bahwa terhadap orang lemah mereka bisa menindas dengan kekuatan. Tetapi jika berhadapan dengan orang kuat seperti Hu Fei dan Zeyi, mereka haruslah bertindak cerdik dan sabar. Alhasil, sebuah surat undangan jamuan makan pun dikirimkan Feng Tianan kepada Hu Fei. Feng Tianan yang menjamu mereka bahkan menggendong putra kecil Chong Ase dengan penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Dalam jamuan makan tersebut, berkali-kali Feng Tianan meminta maaf dan juga memberikan hadiah sejumlah uang untuk kompensasi tewasnya putra Chong Ase. Sementara itu, Yan Zeyi yang kembali ke markas Sekte Tianshan dan tengah bengong itu tiba-tiba saja diserang oleh seorang biksuni. Rupanya biksuni itu bernama Pai Xiao, guru Zeyi sekaligus ketua Sekte Tianshan. Sang guru menasihati agar Zeyi tidak membunuh orang itu, karena di dalam darah Zeyi juga mengalir darah orang itu. Orang yang dimaksud oleh gurunya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Feng Tianan. Lalu dalam langkahnya yang seorang diri menelusuri jalanan malam, Zeyi mengingat kembali cerita ibunya yang bekerja sebagai pelayan di kediaman keluarga Feng. Suatu hari dan terjadi begitu saja, ibu Zeyi diperkosa oleh Feng Tianan yang melampiaskan nafsu bejatnya. 2 bulan kemudian ibu Zeyi pun diusir dari keluarga Feng dan dituduh sebagai wanita penggoda tuan besar. Sementara Chong Ase telah minum sampai mabuk dan tak sadarkan diri, juga putra kecilnya yang telah tertidur di meja itu, Hu Fei diajak bersulang untuk yang terakhir kalinya dengan Feng Tianan yang diam-diam melepaskan obat ke dalam arak itu. Feng Tianan kemudian mengajak Hu Fei untuk melihat koleksi papan altar nama semua musuh-musuhnya yang telah dia kalahkan. Di saat itulah mata Hu Fei mulai berkunang-kunang dan roboh tak sadarkan diri, di mana kita akan melanjutkan ceritanya pada bagian selanjutnya ya teman-teman santuy sekalian. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi ya. Bye-bye.